Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Susi Nopalina, di channel Ekonomi Asik. Kali ini kita tidak belajar ekonomi, tapi akuntansi. Nah, untuk memahami akuntansi, kita lebih baik memahami dulu teori-teori yang berkaitan dengan perusahaan, jasa, atau dagang. Kebetulan video kali ini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang. Perusahaan dagang hampir sama sebenarnya dengan perusahaan jasa, tapi ada hal-hal yang tertentu yang berbeda. Nah, perbedaannya itu nanti kita bahas di video berikutnya. Di sini kita akan membahas tentang akuntansi perusahaan dagang. Kita pahami dulu ya teori-teori yang akan mempermudah kita dalam perhitungan perusahaan dagang ini. Indikator pencapaian kompetensinya yang akan kita bahas di video ini adalah pertama, menguraikan karakteristik perusahaan jasa. Nanti kita akan mengupas apa saja sih hal-hal yang khusus nanti bisa membedakan dengan perusahaan jasa. Yang kedua adalah kita akan mengklasifikasikan akun-akun yang khusus. Loh, kenapa akun-akun khusus? Karena di perusahaan jasa dagang dengan jasa itu berbeda, ya. Yang ketiga adalah mengidentifikasi bukti-bukti transaksi perusahaan dagang. Mulai kita ke yang pertama, saya mencontohkan bentuk konkret seperti apa sih perusahaan dagang. Nah, di sini ada warung yang jualan, dan di sini ada ini warung, ini ada toko serba atau supermarket, di sini ada showroom. Ini salah satu atau beberapa yang saya contohkan di perusahaan dagang. Nah, kalau begitu, apa sih perusahaan dagang itu? Di mana letaknya? Perbedaannya? Yuk kita perhatikan. Di sini perusahaan dagang, bahan-bahannya atau barang-barangnya ini jelas tidak ada diubah atau perusahaan tidak mengubah dan langsung fungsinya. Dan biasanya ini dibeli dari agen dan kita jual kembali. Jadi perusahaan dagang itu apa sih? Nah, di sini perusahaan yang khusus untuk membeli dengan maksud untuk menjual kembali tanpa mengubah bentuk. Tujuannya untuk memperoleh keuntungan atau profit. Nah, di sini kita lihat membeli barang dagangan. Jadi, kerjaannya adalah membeli, menjual, membeli dan menjual. Artinya, di sini kegiatannya berulang-ulang. Makanya ada akun-akun khusus dari perusahaan dagang. Barang yang diperdagangkan ini biasanya berupa barang konsumsi atau barang baku untuk diproduksi. Dan ini tidak mengalami perubahan bentuk ya. Biasanya perusahaan akan terbatas pada kegiatannya pengemasan kembali dan pemberian label. Nah, itulah pengertian dari perusahaan dagang. Belum jelas mendetail ya. Yuk kita masuk pada mekanisme perusahaan dagang. Bagaimana sih mekanisme atau cara kerja dari perusahaan dagang ini? Pada dasarnya di awal hampir sama dengan perusahaan jasa. Di sini perusahaan dagang akan menerima uang dari si pemilik modal untuk setoran modal pertama atau pinjaman dari pihak kreditor. Nah, di sini akan dicatat sebagai modal awal. Yang kedua adalah menanamkan uang yang tadi dalam bentuk aktiva tetap, misalnya pembelian gedung atau kendaraan atau mesin-mesin yang berasal dari modal tersebut, serta membelanjakan untuk membeli barang dagang serta membayar beban. Nah, di sini ada biaya-biaya
beban angkut. Nah, makanya kata saya tadi ada akun-akun khusus dari perusahaan dagang. Lanjut, yang ketiga adalah tadi kegiatan membeli ya, sekarang kegiatan menjual. Nah, dalam rangka memperoleh pendapatan. Berarti nanti ada akun khusus yang tidak ada di perusahaan jasa. Apa itu? Yuk cari tahu kita. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah uang yang diterima atas penjualan yang kita peroleh dari penjualan barang dan jasa digunakan untuk membeli kembali barangnya. Nah, sebagian untuk melunasin utang. Jadi kegiatan perusahaan jasa itu, dagang itu jual beli. Makanya nanti ada jurnal khusus yang tidak ada di perusahaan jasa. Kembali kita korek-korek atau lebih mendetail apa itu sih perusahaan dagang. Yuk kita masuk ke dalam karakteristik perusahaan dagang, artinya yang tidak ada di perusahaan jasa. Yang pertama, dari segi kita lihat usaha yang dilakukan dan dari segi bagaimana sih pencatatannya. Yuk kita lihat di usaha yang dilakukannya. Di perusahaan dagang, mereka menjual produk itu barangnya berwujud, artinya nampak. Kalau di perusahaan jasa itu pelayanannya yang bisa dirasakan. Nah, itu sudah nanti ketahuan nih perbedaannya. Yang kedua, masih yang pertama antara barang jadi, contohnya barang setengah jadi dan bahan baku atau barang jadi. Artinya di sini bentuk barang yang akan dijual atau belikan itu bentuknya ada. Yang kedua adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan dagang ini tidak mengalami pengolahan. Artinya kita tidak ada pabrik di sini ya. Nah, tidak mengubah bentuknya. Dan yang ketiga adalah aktivitas yang dimiliki oleh perusahaan dagang itu ada yang aktivitas pokok. Yang pertama membeli, yang kedua kita simpan, makanya ada persediaan barang dagangan dan kita jual kembali. Nah, jadi kegiatannya berulang-ulang. Nah, kita lanjutkan lagi, apa sih karakteristik dari perusahaan dagang yang tentunya berbeda ya dengan perusahaan jasa. Kita lihat di segi kegiatan akuntansinya. Di sini nanti ada akun yang akan timbul dari kegiatan penjualan dan pembelian barang dagangan. Nah, nanti ada penyimpanan barang dagangan, tentu akan ada pencatatan akun persediaan barang dagangan. Nanti video berikutnya ya. Yang kedua, karena waktu saat pembelian dan penjualan itu tentu harga pokok pembelian kan selalu tidak sama, maka kita akan melakukan perhitungan harga pokok penjualan. Dan yang ketiga, pada saat pelaporan laba ruginya di sini ada perbedaan. Karena apa? Karena kegiatan penjualan dan pembelian itu lebih terperinci. Dan biasanya kalau di perusahaan jasa hanya singkat-singkat saja ya. Nah, menggunakan maka laporan laba rugi dari perusahaan dagang ada bisa menggunakan dalam bentuk single step dan multi step. Nah, disitulah perbedaan nanti kita lihat di perusahaan dagang. Lanjut, yang kedua indikator yang kita akan ketahui, yang pertama, yang tadi karakteristiknya ya. Yang kedua adalah akun-akun khusus. Kenapa akun-akun khusus? Karena tidak terdapat di perusahaan jasa. Yang pertama adalah pembelian barang dagangan. Nah, kegiatan pembelian barang dagangan ini nanti ada metodenya yang lebih terperinci lagi pada saat penjurnalan. Ini posisinya positif di jurnalnya. Nah, pada saat pembelian barang dagangan ini akan timbullah yang namanya ada retur.
Kenapa retur? Retur adalah pengembalian barang yang kita beli yang tidak sesuai dengan yang kita pesan kepada si penjual. Maka ada pengembalian pembelian. Dan di perusahaan dagang, karena di sini kita ada pembelian dalam bentuk besar, biasanya ada istilah potongan harga. Nah, di sini tidak terdapat di perusahaan jasa. Dan lanjut, biasanya kalau di perusahaan dagang ada istilah potongan pembelian. Nah, biasanya ini kalau pembelian itu dibayar dengan cepat, maka nanti ada syarat-syarat untuk mendapatkan potongan pembelian. Selanjutnya, oh ya, saya lupa kembali lagi, kalau pembeliannya di posisi positifnya adalah di debit, maka retur pembelian dan potongan itu akunnya kontra dari pembelian, maka dia posisinya di kredit. Dan lanjut kita pada akun berikutnya. Akun berikutnya karena di sini kegiatan adalah rutin pembelian dan penjualan, nanti ada timbul namanya beban angkut. Kalau dari pihak pembeli nanti ada dicatat sebagai beban angkut pembelian. Nah, sekarang dari pihak kita juga ingin menjual. Tadi kita saat kita membeli, maka ada akun pembelian. Dan pada saat kita kembali menjualnya barang dagangan kita, maka ada jurnal namanya penjualan. Penjualan barang dagangan. Nah, kalau penjualan barang dagangan itu normalnya di positifnya adalah di kredit. Sedangkan kalau beban itu semuanya di debit. Kembali lagi, pada saat kita menjual, kita pun melakukan kegiatan yang sama dengan saat kita membeli. Ada dapat potongan, berarti ada akun kontra, yaitu potongan penjualan. Potongan penjualan dia akan terbalik karena dia akun kontra dari penjualan, maka potongan penjualan di posisi debit. Mudah ya kalau mau mengingat posisi jurnalnya. Lanjut ke berikutnya adalah pembayaran beban angkut penjualan. Jadi semuanya ada ya, saat kita membeli mungkin nanti ada kesepakatan nanti bagaimana cara penyerahan barang dagangan. Nah, siapa yang akan menanggung? Kita akan pelajari video berikutnya. Dan lanjut lagi, kalau beban itu di debit. Kalau beban selalu di debit ya, diingat. Karena penjualan di posisi kredit, maka returnya. Ingat tadi, retur adalah pengembalian barang oleh pihak konsumen kita yang tidak sesuai dengan pesanannya, maka retur penjualan. Dan biasanya kalau kita pun mendapatkan potongan, kita pun memberikan potongan harga jika mereka membayar lebih cepat atau sesuai dengan syarat pembayaran, maka mendapatkan potongan pembayaran. Potongan harga. Di sini dia karena akun kontra dari penjualan, maka semua posisinya di debit. Lanjut, akun khusus perusahaan dagang. Di sini ada persediaan barang dagangan. Apa bedanya dengan pembelian? Ini sama pada saat dia posisinya di debit. Di sini pada saat pencatatannya mau menggunakan apa? Perusahaan harus konsisten. Kalau seandainya dari awal sudah menggunakan sistem periodik, maka akan menggunakan sistem periodik. Dan akun apa yang akan digunakan. Nah, semuanya ini akan tergantung dari pada saat pencatatan di awal. Maka persediaan barang dagangan ini akan timbul saat di awal atau saat di akhirnya. Akan ada tetap di
akun perusahaan dagang. Nah, di sini apakah perusahaan akan menggunakan metode periodik atau perpetual? Nah, nanti kedua akun itu akan muncul juga sih, tapi perbedaan akan terlihat pada saat di awal. Yang selanjutnya, harga pokok penjualan. Biasanya harga pokok penjualan timbul di akhir pencatatannya nanti. Kita lanjut pada bukti-bukti transaksi di perusahaan dagang yang tidak terdapat di perusahaan jasa. Yang pertama adalah faktur. Faktur ini untuk bukti pembelian atau penjualan secara kredit. Kalau memo debit itu terjadi pada saat ada retur. Ingat, retur adalah pengembalian barang. Nah, memo debit dan kredit bedanya, kalau di debit itu adalah retur pembelian, kalau kredit itu retur penjualan. Selanjutnya, bukti transaksi di sini ada kas masuk. Kas masuk itu untuk penerimaan penjualan. Pokoknya yang berkaitan dengan penerimaan kas, baik itu penjualan atau yang lain-lain. Yang terakhir adalah bukti kas keluar. Di sini berkaitan dengan pembelian yang kita lakukan, pengeluaran. Bisa baik dari pembelian. Bukti-bukti ini jelas tidak ada di perusahaan jasa dan hanya ada di perusahaan dagang. Bukti-bukti di perusahaan jasa ada juga di perusahaan dagang. Jadi kalau sudah memahami perusahaan jasa, tidak akan sulit untuk memahami perusahaan dagang. Tapi kita di sini ada khusus untuk perusahaan dagang. Nah, makanya kata saya, ada beberapa video yang kita akan bahas dulu tentang teori yang membantu kita dalam pencatatan untuk memahami akuntansi dagang. Di sini saya akan memberikan contoh bukti transaksi. Di sini ada, pada umumnya nanti ada berbeda-beda ya. Nah, di sini ada faktur, ini ada perusahaannya, di sini nomornya, tanggal kejadiannya, kita jual, ini seandainya untuk dijual kepada kita, perusahaan kita ini misalnya ya, dijual kepada pihak lain. Nah, tanggal pengirimannya di sini ada, darinya, belangkonya, syarat pengirimannya. Nanti syarat pengirimannya nanti mau shipping point atau apa, itu ada kesepakatan di antara penjual dan pembeli. Nah, di sini ada kualitas, jumlahnya, keterangannya, dan harga satuan dan ditotalkan. Mudah ya? Kita lanjut ke memo debit. Memo debit itu retur, masih ingat, retur pembelian. Nah, dari pihak pembelian akan mencatatnya memo debitnya. Kami telah mendebitkan akun, tanggalnya berapa, akun apa nih, akun yang akan didebitkan. Nah ya, terus sejumlah apa, untuk apa, dan di sini ada bagian pembelian akan mengelakkan legalitasnya. Lanjut, memo kredit. Memo kredit saat kita misalnya mengalami misalnya retur penjualan. Ini perusahaan kita mendapatkan retur penjualan dari pihak lain ya. Nah, di sini akun apa yang akan kita kreditkan? Terus tanggalnya, sejumlahnya untuk apa, dan bagian penjualan. Kalau tadi kita kembali ya, kalau retur pembelian atau memo debit itu bagian pembelian yang melegalitasnya, berarti di sini perusahaan kita telah mendebitkan. Nah, mendebitkan akun apa nih, pembelian gitu ya. Kalau di retur penjualan itu legalitasnya akan di bagian penjualan. Nah, tergantung ya. Ini perusahaan kita. Jadi pada saat apa? Saat pembelian kita mendebit akun apa, pada saat retur penjualan kita akan mengkredit akun apa ya. Lanjut, bukti kas masuk. Bukti kas masuk di sini berkaitan dengan penerimaan kas. Lalu kita lihat buktinya telah diterima uang sebesar, jumlah uangnya, tapi
kita boleh dalam bentuk rupiah, langsung misalnya segini, dari pihak siapa, untuk apa, nah apakah nanti dapat diskon atau tidak, itu berkaitan dengan syarat potongan, berkaitan juga dengan potongan dan syaratnya. Diingat ya, karena di perusahaan dagang itu harus hati-hati untuk penjurnalannya. Dan di sini legalitasnya adalah kasir. Lanjut, bukti kas keluar ini berkaitan dengan kita melakukan pembelian nih atau mengeluarkan uang. Nah, bukti kasnya ini kita telah terima uang sebesar, nah misalnya rupiah lagi, dari pihaknya kita sebut untuk apa keperluannya dan berapa, biasanya dapat diskon juga kalau seandainya dia sudah memenuhi syarat dari persyaratan pembayaran atau diskonnya. Di sini legalitasnya juga kasir. Sampai di sini dulu karakteristik dari perusahaan dagang. Jadi kita lebih memahami untuk nanti mempermudah dalam perhitungan atau dalam penjurnalannya lebih hati-hati lagi. Untuk lanjutnya nanti kita video berikutnya tentang syarat dan bagaimana sih syarat pembayaran, syarat pengiriman, dan kita akan membedakan. Dari tadi saya sudah mulai memunculkan perbedaan sedikit, walaupun sedikit tapi tidaknya membedakan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, untuk lebih lanjut kita akan bahas di video berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe dan bagikan kepada temanmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.